Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah ya bisa bertemu kembali, tapi hari ini harus dengan GCR karena jadwalnya GCR. Jadi Bu Puji akan menjelaskan sedikit terkait dengan PPT yang kemarin sudah Bu Puji share ke kalian semuanya, yaitu tentang materi kita tentang pantomim ya. Oke, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan semuanya lancar hari ini. Oke ya. Kita mempelajari pantomim. Jadi di sini nanti ada sejarah pantomim sedikit, kemudian pengertian menurut para tokoh, perkembangan pantomim dan keaktoran pantomimer. Pantomimer itu adalah pemain pantomim ya. Awalnya ya di Mesir ya itu ditemukanlah relief itu gambar yang mengisahkan sesuatu. Nah, di sini mengisahkan seorang laki-laki yang sedang melakukan gerakan tertentu tetapi bukan gerakan tarian. Nah, oleh Aristoteles gerakan ini disebut dengan pantomim. Pernah lihat pantomim teman-teman? Tadi di lembar pertama itu ada ciri khas dari kostum pantomim ya. Oke, kemudian ada beberapa tokoh juga yang memberi pengertian ke pantomim ini adalah ada yang menyebut sebagai seni pertunjukan yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya berupa gerak isyarat. Ya, kemudian Rendra juga berpendapat bahwa sebagai seni pertunjukan yang berdiri sendiri, pantomim telah memiliki perjalanan kesejarahan tersendiri pula. Ya, Ajib Hamsyah, pantomim sebagai penggambaran semua kegiatan manusia, penggambaran semua kegiatan manusia yang hanya dengan gerak semata sampai sedetail-detailnya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa seni pantomim ini adalah sebuah seni yang hanya mengandalkan gerakan saja tanpa kata-kata, tetapi si pemain sudah bisa menceritakan sesuai dengan judulnya. Jadi dari judul yang dia akan mainkan ya. Dia berusaha untuk membuat penonton pada akhirnya tahu jalan ceritanya seperti apa. Gitu ya. Kemudian di sini perkembangannya pantomim kemudian dikenal sebagai film bisu ya, film bisu istilahnya. Kemudian mulai tahun 1900-an mulai serius banyak seniman-seniman yang mengembangkan ini. Nah, tokoh yang kalian mungkin sudah kenal banget ya, Chaplin ya, tahu kan Chaplin? Ya, Chaplin ini seorang tokoh dalam film bisu ya yang sampai sekarang banyak sekali kita kenal ya, banyak orang mengenal si Chaplin ini. Nah, di Indonesia pun juga kita punya tokoh pantomim, yaitu namanya Jemek Supardi, dan satu lagi itu ada yang lebih muda dari Jemek Supardi, itu ada namanya Septian Dwi Cahyo. Ya, nah ini adalah sosok seorang Jemek Supardi. Kemudian kalau yang ini adalah seorang Septian Dwi Cahyo. Ini adalah pemain pantomim dari Indonesia. Kemudian keaktoran dalam pantomim. Kalau kita mau menjadi seorang pemain pantomim perlu latihan-latihan karena gerakan tubuhnya harus lentur ya. Kemudian nanti mimik wajahnya kita harus sesuai dengan karakter yang sedang kita mainkan ya kan. Nah, ini adalah yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita latih adalah olah tubuh ya. Olah tubuh merupakan proses selanjutnya dari pemanasan ya, atau peregangan dan sampai kesadaran tubuh yang mengarah pada kekuatan, kelenturan dan ketahanan. Jadi kalau olah tubuh ya pemanasan semuanya ya, kegiatan sebenarnya perlu pemanasan. Ya, nah ini ditambah lagi kalau seorang pantomim harus mengadakan olah tubuh. Nah, ini latihan ya, perlu latihan biar badannya bisa lentur. Kemudian ada juga yang dinamakan latihan kekuatan. Ya.
ada di kekuatan leher, badan, pundak, hingga pinggang, dan tangan, kaki. Ya, kalian pernah lihat seorang Michael Jackson? Ya, Michael Jackson itu bisa terkenal dengan gerakan jalannya ya. Nah, itu juga perlu latihan. Nah, ya. Kemudian ada namanya ketahanan. Kalau ketahanan adalah konsistensi tubuh dalam menempuh sebuah proses kreatif pertunjukan pantomim. Ini perlu juga ada ketahanannya. Nah, kemudian kalau ini kelenturan, ini tadi yang Bu Puji bilang ya. Jadi harus lentur gerakannya kalau misalnya orang sedang seperti gerakan membuka pintu atau jendela gitu ya. Jadi bisa lentur gerakannya. Kelenturan adalah sebuah proses pencahayaan tubuh maksimal hingga menempuh batas elastisitas ya. Jadi bisa gerakan kalau berjalan kayak jalannya Michael Jackson itu ya lentur banget ya. Kemudian kalau ini adalah teknik tubuh ya, teknik tubuh dalam pantomim. Jadi posisi tubuhnya, karena kan nanti mengandalkan hanya gerakan saja, tidak pernah menjelaskan bahwa nih saya sedang begini, enggak ya. Ini posisi tubuh bersandar ya, meletakkan salah satu kaki ke belakang kaki yang lain dengan posisi doyong 35 derajat hingga bentuk tangan dan bentuk tangannya menyesuaikan, sedangkan bentuk tangannya menyesuaikan ya. Bersandar ini misalnya lagi gambarin apa gitu ya. Kemudian yang ini freeze namanya, tubuh yang membeku atau mematung di mana semua aktivitas gerak tubuhnya berhenti. Nah, freeze itu gerakan mematung. Kemudian mechanical pupil ya, ini adalah gerak dan aktivitas tubuh mekanis melalui penekanan kekuatan tubuh dengan gerak staccato pada tiap bagian ruas tubuh. Ya kayak patah-patah. Ini gerakan patah-patah beda dengan mematung. Kalau mematung berhenti, kalau ini lebih ke patah-patah. Ya. Oke. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah ekspresi. Ya, ekspresi. Ini seorang pemain pantomim atau pantomimer itu harus kaya dengan ekspresi, ya, mengajak penonton kemana saja. Artinya ketika dia sedih, ketika dia senang, dan memasuki berbagai suasana yang lebih estetis, yang lebih indah, dan memenuhi ruang-ruang spektakel yang tak diduga oleh penonton. Nanti tiba-tiba dia, misalnya dia tadinya sedih, kemudian dia tertawa atau tiba-tiba menangis. Nah, ini ekspresinya harus seorang pantomim harus punya keahlian dalam berekspresi. Oke ya, seperti itu teman-teman sedikit penjelasannya tentang pantomim. Nanti minggu depan ketika kita Zoom akan kita lebih diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk lebih memahami pantomim ini nanti kalian Bu Puji akan tugaskan untuk ya melihat ya. Silakan kalian membuka YouTube ya, YouTube-nya Pantomim Jemek Suparti satu aja. Kemudian sama yang Septian Dwi Cahyo satu aja. Kemudian kalian tulis judulnya apa. Judul dari pantomim yang kalian lihat itu apa. Jadi satu pantomimnya Septian Dwi Cahyo kalian buka. Kalau kalian tulis judulnya apa, kalian perhatikan, tonton sampai selesai dan diperhatikan ceritanya. Ya, kemudian yang kedua adalah pantomimnya Jemek Supardi. Ya, itu juga ditulis judulnya apa, tonton sampai videonya selesai. Oke, nanti hasil dari laporan kalian ini kita akan lanjut diskusi ketika Zoom. Ya, jadi masing-masing dari kalian tugasnya adalah melaporkan telah melihat video YouTube pantomimnya Jemek Suparti 1 yang berjudul titik-titik ya, jadi bebas mau berjudul apa nanti itu yang dilaporkan ke Bu Puji, sama pantomimnya Septian Dwi Cahyo 1 judulnya apa. Gampang ya? Ya, silakan nanti pergunakan waktunya sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas untuk mengerjakan tugas ini. Setelah itu nanti kita minggu depan kita akan lanjut dengan diskusi dari pantomim yang sudah kalian tonton pada masing-masing
ya. Boleh beda, pastinya beda sih. Satu dengan yang lainnya boleh nggak harus sama. Makanya Bu Beci kasih kebebasan untuk melihat masing-masing ya. Nanti pastinya nanti akan jadi kita banyak tahu, oh ternyata kalau judulnya ini ceritanya dia seperti ini, gerakannya seperti ini, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan kalian bisa lanjut untuk membuka YouTube ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.